Selamat siang anak-anak, Swati Hotu Namo Buddhaya. Ketemu lagi di pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 7 semester 1. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan 10 cara berbuat baik dalam agama Buddha atau yang kita kenal dengan Dasa Punya Kirya Watu. Apa saja 10 cara berbuat baik itu nanti akan Bapak jelaskan satu per satu. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran jarak jauh pada kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Marilah kita bersikap anjali dan memejamkan mata untuk membacakan doa yang akan Bapak pimpin. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tetapi untuk mengikis kebodohanku dan menambah pengetahuanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. 10 cara berbuat baik dalam agama Buddha atau Dasa Punya Kirya Watu. Yang pertama adalah dana. Dana adalah memberi, membantu, beramal, menolong makhluk lain dengan harapan demi kebahagiaan semua makhluk, dan dapat diberikan dalam bentuk materi atau barang dan non-materi. Di dalam Anguttara Nikaya 3 ayat 48 dijelaskan bahwa ada 5 hal bahwa dana itu dikategorikan baik. Yang pertama adalah berdana dengan penuh keyakinan. Artinya bahwa kita harus yakin bahwa berdana itu adalah perbuatan baik yang nantinya akan membuahkan karma baik atau kebaikan bagi kita. Yang kedua, berdana dengan penuh hormat. Walaupun kita memberi dengan besar ataupun kecil, kita memberikan dengan rasa hormat. Kita tidak boleh merendahkan martabat orang lain hanya karena kita memberi. Yang ketiga, berdana tepat pada waktunya. Artinya bahwa pada saat terjadi bencana alam, contohnya banjir, tsunami, atau orang kelaparan, nah disitulah berdana pada saat yang tepat atau tepat pada waktunya, pada saat orang-orang membutuhkan karena terjadi musibah. Yang keempat, berdana dengan ikhlas. Sekecil apapun, sebesar apapun, kita berdana harus didasari dengan rasa ikhlas agar dana yang kita berikan memberi manfaat bagi kita yang memberi dan membawa manfaat bagi orang yang diberikan dana. Yang kelima yaitu berdana dengan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Berdana juga kita harus bijaksana. Jadi ketika kita tidak punya uang banyak, ya kita harus memikirkan kebutuhan kita juga. Tidak harus kita berikan semuanya, dan juga tidak merugikan orang lain dengan dana yang dengan memberi dana dengan hasil keringat kita sendiri. Tidak berdana dengan cara mengambil punya orang lain lalu kita danakan kepada orang lain. Itu artinya merugikan orang lain. Itulah 5 hal yang harus kita pahami bahwa dana tersebut baik. Jadi kelima hal ini harus kita perhatikan ketika kita memberi atau berdana.
Selanjutnya, dana dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama amisa dana, artinya berdana dalam bentuk materi atau barang. Contoh, pakaian, berdana makanan, berdana minuman, berdana beras, uang, obat-obatan, dan lain-lain yang berupa barang. Yang kedua, dhamma dana, artinya berdana dalam bentuk memberikan ceramah dhamma atau nasihat yang berguna bagi orang lain. Dhamma dana merupakan dana yang paling tinggi nilainya dibandingkan dana yang lainnya. Berkaitan dengan hal ini, Sang Buddha bersabda, Sabadanang dhamma danang jinati, artinya dari semua dana, dana dhamma adalah yang tertinggi. Yang ketiga, ati dana. Ati dana adalah berdana dalam bentuk kepentingan diri sendiri demi kepentingan umat manusia. Contoh, usaha Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha. Yang keempat, mahati dana, artinya berdana dalam bentuk pengorbanan diri atau kehidupannya untuk mencapai cita-cita yang luhur. Contoh, Bodhisattva Siddhartha menyempurnakan dana paramita sebagai landasan untuk mencapai kebuddhaan. Itulah 4 kelompok dana. 10 cara berbuat baik yang kedua adalah sila. Sila artinya hidup bersusila, memiliki moral, perbuatannya baik, dan memiliki etika di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ajaran Buddha ada beberapa sila untuk dijalankan. Di antaranya yang pertama yaitu Pancasila Buddhis, terdiri dari 5 latihan yang dilaksanakan oleh umat awam atau umat Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua Atasila, terdiri dari 8 latihan atau sila yang dilaksanakan oleh upasaka-upasika pada hari Uposatha, yaitu tanggal 1, 8, 15, dan 23 penanggalan lunar. Penanggalan lunar artinya penanggalan yang didasarkan perputaran bulan terhadap bumi. Yang ketiga, Dasasila atau Majjhima Sila, terdiri dari 10 latihan yang dilaksanakan oleh samanera dan samaneri. Samanera adalah calon biku laki-laki, samaneri adalah calon biku perempuan. Samanera dan samaneri hidup sebagai seorang pertapa. Yang keempat yaitu Patimuka Sila. Patimuka Sila adalah sila yang tertinggi dilaksanakan oleh para biku, sebanyak 227 sila atau latihan, dan bikuni sebanyak 311 latihan. Itulah sila yang harus dipahami oleh umat Buddha dan dijalankan oleh masing-masing kelompok umat Buddha. 10 cara berbuat baik yang ketiga adalah bawana. Bawana atau samadhi atau meditasi artinya mengembangkan pikiran yang baik tertuju pada satu objek. Bawana terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama samatha bawana. Samatha bawana adalah meditasi yang bertujuan untuk mencapai ketenangan batin. Objek meditasi ini berjumlah 40 macam. Hasilnya adalah abhinya atau kekuatan batin. Yang kedua yaitu vipassana bawana, adalah meditasi yang bertujuan untuk mencapai pandangan terang. Objek meditasi ini berjumlah 2 macam, yaitu nama dan rupa. Hasilnya adalah kesucian atau nibbana. Itulah cara yang ketiga yang harus kita lakukan untuk melakukan perbuatan baik. Cara berbuat baik yang keempat adalah apacayana. Apacayana adalah menghormati orang yang patut dihormati. Mempraktekkan apacayana sama dengan rendah
hati. Dengan berendah hati maka kelak akan terlahir dalam keluarga yang luhur. Itulah cara yang keempat dalam kita melakukan perbuatan baik. Cara yang kelima adalah wea waca. Wea waca adalah berbakti dan bersemangat dalam hal-hal yang patut dilaksanakan. Akibat melakukan hal ini adalah memperoleh penghargaan dari orang lain. Itulah cara yang kelima dalam melakukan perbuatan baik. Cara yang keenam adalah patidana. Patidana adalah senang membagi kebahagiaan kepada makhluk lain. Contoh, melakukan perbuatan baik atas nama keluarga yang telah meninggal dengan harapan semoga mereka, terutama yang terlahir di alam yang tidak menyenangkan, ikut berbahagia melihat kita berbuat kebaikan. Itulah cara yang keenam dalam melakukan perbuatan baik. Cara yang ketujuh adalah patanumodana. Patanumodana adalah bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain. Akibat melaksanakan hal ini kelak terlahir dalam lingkungan yang menggembirakan. Itulah cara yang ketujuh dalam kita melakukan perbuatan baik. Selanjutnya, cara berbuat baik yang ke-8 adalah Dhamma Sawana. Dhamma Sawana adalah mempelajari dan sering mendengarkan khotbah Dhamma. Akibatnya bertambahnya kebijaksanaan. Terdapat 5 macam berkah mendengarkan dan mempelajari Dhamma, antara lain. Yang pertama adalah dapat mendengar Dhamma yang belum pernah kita dengar. Yang kedua, Dhamma yang belum jelas dan belum mengerti akan menjadi lebih jelas. Ketiga, menghilangkan keraguan-raguan akan kebenaran Dhamma. Yang keempat, akan memiliki pandangan yang terang. Yang kelima, batin menjadi bersih dan selalu memikirkan hal-hal yang positif. Itulah manfaat berbuat baik yang ke-8, yaitu mendengarkan khotbah Dhamma atau Dhamma Sawana. Selanjutnya, cara berbuat baik yang ke-9 adalah Dhamma Desana. Dhamma Desana adalah menyebarkan dan menerangkan Dhamma. Ceramah Dhamma di wihara biasanya dilakukan oleh samanera atau biku atau juga pandita, atau juga ketika kita memberikan nasihat yang baik kepada teman, kepada orang lain, itu termasuk ke dalam perbuatan baik, menyebarkan kebaikan atau Dhamma Desana. Cara yang ke-10 adalah di 7 kama. Di 7 kama adalah meluruskan pandangan salah menjadi pandangan benar. Pandangan hidup yang benar lahir dari pikiran yang benar. Pikiran benar adalah pikiran yang telah terbebas dari loba, dosa, moha, dan irsia. Demikianlah tadi penjelasan materi 10 cara berbuat baik atau dasa punya kiryawatu yang Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dimengerti serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, marilah kita akhiri pertemuan pada kali ini dengan membacakan doa penutup. Marilah kita bersikap anjali dan memejamkan mata serta doa akan Bapak pimpin. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva Mahasatwa. Terima kasih kepada semua orang yang telah membimbingku belajar pada hari ini. Semoga semua kebajikan membuahkan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Oke, Bapak akhiri pertemuan pada kali ini. Semoga kalian semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat, selalu waspada, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran jarak jauh yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Tetap semangat, tetap waspada, selalu menggunakan masker saat keluar dan bepergian dari rumah. Sekian dan terima kasih. Swati Hotu, semoga kesejahteraan ada pada Anda semua. Terima kasih.